Oke, sesi 1 pembahasan soal pedagogik untuk sukses SKB CPNS dan sukses PPG Guru. Soal pertama, peran kurikulum ada 3, yaitu peran konservatif, kreatif, kritis, evaluatif, peran konservatif, kreatif, kritis, dan sumatif, peran konektivitas, kreatif, kritis, dan evaluatif, peran kumulatif, kreatif, kritis, dan evaluatif, peran konservatif, kreatif, aktif, dan evaluatif. Ya, jawaban yang paling tepat adalah pesan konservatif. Peran konservatif yaitu untuk melestarikan budaya, kemudian kreatif, kritis, dan evaluatif. Soal berikutnya, Cuplis mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Pernyataan yang tepat untuk Cuplis adalah Cuplis lemah di bidang akademis, Cuplis mengalami gangguan simbolik, Cuplis perlu penanganan medis non-simbolik, Cuplis harus mendapat konseling dalam belajar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah Cuplis mengalami gangguan simbolik. Selanjutnya, pembelajaran dan penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi pada hakikatnya merupakan pembelajaran dan penilaian bermakna, bukan sekedar menghafal, karena pembelajaran dan penilaian ini memungkinkan peserta didik untuk dapat mentransfer, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, mengingat, analisis, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, memahami, evaluasi, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah, kreatif, berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Ya, jawabannya paling tepat adalah mentransfer, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran dan penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi pada hakikatnya merupakan pembelajaran dan penilaian bermakna, bukan sekedar menghafal, karena pembelajaran dan penilaian ini memungkinkan peserta didik untuk dapat yang pertama mentransfer, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya ke konteks yang baru atau cara yang lebih kompleks. 2. Berpikir kritis, menerapkan pertimbangan yang bijaksana atau wise judgment atau menghasilkan kritik yang berdasar atau reasoned critic. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Oke, soal berikutnya, skala pengukuran yang digunakan untuk perankingan di kelas: skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Ya, skala ordinal, yaitu skala ini digunakan untuk pengukuran, skala pengukuran dalam penelitian untuk menampilkan perankingan. Yang bukan termasuk penilaian pembelajaran assessment for learning adalah presentasi, tugas, proyek, kuis. Oke, pertanyaannya adalah yang bukan. Ya, jawabannya adalah US. Oke, soal berikutnya. Dina adalah tipe orang yang mudah diajak berdialog, memiliki pemikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain ketika dalam jejak pendapat, dan mudah percaya pada orang lain. Namun dalam melakukan suatu tindakan, Dina seringkali kurang pertimbangan secara matang. Dina termasuk dalam kelompok aktivis, reflektor, teoritis, pragmatis, kritis. Ya, jawaban yang paling tepat adalah aktivis. Berikutnya, pada mata pelajaran sains, Pak Ali membawa alat bantu mengajar berupa model rangka tubuh manusia. Pada kegiatan tersebut, Pak Ali sudah menerapkan keterampilan membuka pelajaran dengan cara menimbulkan motivasi,
menarik perhatian, memberi acuan, membuat kaitan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah ya, menarik perhatian. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik merupakan implementasi dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Oke, jawaban yang paling tepat adalah pedagogik. Berikutnya, Rizky Bilar adalah siswa yang daya ingatnya kuat, detail oriented. Dia mudah belajar dengan pembelajaran berbasis komputer atau praktik lab yang terstruktur. Gaya berpikir Rizky Bilar adalah gaya berpikir sequential abstrak, gaya berpikir acak abstrak, gaya berpikir sequence konkret, atau gaya berpikir acak konkret. Jawaban yang paling tepat adalah gaya berpikir sekuensial konkret. Soal berikutnya. Untuk kepentingan penilaian tingkat nasional dengan prinsip bermanfaat dan sederhana, Pusat Penelitian Pendidikan mengkategorikan proses berpikir menjadi 3 level kognitif, yang merupakan proses berpikir level 2 adalah mengukur kemampuan untuk mengingat, memahami pengetahuan yang telah dipelajari, mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang familiar atau rutin, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar mengingat dan memahami. Ya, dari 4 pilihan itu, jawaban yang paling tepat adalah mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang familiar atau rutin. Oke, penjelasannya adalah dari 3 level tadi, level 1 adalah pengetahuan dan pemahaman, mengukur kemampuan untuk mengingat dan memahami pengetahuan yang telah dipelajari. Level 2 adalah aplikasi, mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks atau situasi yang familiar atau rutin. Kemudian C, level 3, penalaran, yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar mengingat dan memahami. Proses berpikir yang termasuk dalam level ini seperti menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif, menyelesaikan masalah pada konteks baru atau non-rutin. Oke, jadi betul ya, level 2. Soal berikutnya. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Menjawab sendiri pertanyaan tersebut, menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik, memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah, menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jawaban yang paling tepat adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Soal berikutnya. Evaluasi yang berhubungan dengan perbaikan bagian-bagian dalam suatu proses agar program yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal merupakan evaluasi sumatif, evaluasi formatif, evaluasi diagnostik, evaluasi selektif. Oke, jawaban yang paling tepat adalah evaluasi formatif. Soal berikutnya. Prinsip pengembangan kurikulum yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisien, dan sistematis. Relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Relevansi, rigid, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Relevansi, fleksibilitas, berkesinambungan, efisiensi, dan efektivitas. Relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Oke, prinsip pengembangan kurikulum yang itu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini ya, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Soal berikutnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan tenaga pendidik, pendidikan dalam keluarga, tunjangan profesi tenaga pendidik, pendidikan berbasis lingkungan, penguatan pendidikan karakter. PP nomor 87 tahun 2017, yaitu mengatur tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Soal berikutnya. Menurut Brunner, proses belajar bahasa dapat dilalui melalui aktivitas untuk memahami lingkungan. Proses tersebut dinamakan enaktif, ikonik, simbolik, adaptasi. Jawaban paling tepat adalah enaktif. Enaktif adalah aktivitas untuk memahami lingkungan. Ikonik adalah melihat dunia dengan gambar dan visualisasi herbal. Simbolik itu memahami gagasan-gagasan abstrak. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah enaktif ya. Soal berikutnya. Salah satu aplikasi teori Gagne adalah mata dikejapkan terhadap suatu suara setelah suara dipasangkan dengan hembusan udara pada mata. Contoh tersebut adalah kegiatan belajar, ya, signal learning. Jawaban yang paling tepat adalah signal learning. Berikutnya, yang bukan merupakan sintak PBL, project by learning. Oke, apa? Yang bukan merupakan sintaks PBL. PBL apa? Project based learning. Yang bukan adalah pembuktian. Selanjutnya, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, yaitu belajar teknis, praktis, emansipatoris, atau aktif, praktis, emansipatoris. Tipe belajar menurut Habermas. Ya, jawaban paling tepat adalah teknis, praktis, emansipatoris. Nih ya. Oke, Habermas membagi tipe belajar dalam 3 bagian, yaitu pertama belajar teknis, 2 belajar praktis, 3 belajar emansipatoris. Belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu alam atau lainnya sangat dipentingkan dalam belajar teknis. Belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia.
Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan sosiologi, psikologi, antropologi, dan semacamnya amat diperlukan. Sungguh pun demikian, mereka percaya bahwa pemahaman dan keterampilan seseorang dalam mengelola lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, interaksi yang benar antara individu dengan lingkungan alamnya hanya akan tampak dari kaitan atau relevansinya dengan kepentingan manusia. Sedangkan belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transportasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Dengan pengertian demikian, maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Untuk itu, ilmu-ilmu yang berhubungan antara budaya dan bahasa amat diperlukan. Pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural inilah yang oleh Habermas dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi. Sebab transformasi kultural adalah tujuan pendidikan yang paling tinggi. Soal berikutnya. Saat pembelajaran matematika, Bu Raihana memberikan suatu kasus yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian, siswa secara berkelompok mencari solusi yang kreatif untuk kasus yang diberikan. Bu Raihana menerapkan pendekatan cooperative learning, discovery based learning, inquiry, atau problem based learning. Pendekatan yang paling tepat adalah problem based learning atau PBL. Selanjutnya, Rina mulai mempresentasikan kognitifnya dengan kata-kata dan gambar. Rina sering mengajukan pertanyaan yang membuat lelah orang dewasa di sekitarnya. Hal ini karena anak berpikir secara intuitif atau imajinasi. Tahap yang dimaksud adalah tahap sensori motor, tahap operasional formal, tahap rasional konkret, tahap pra-operasional. Oke, tahap yang dimaksud adalah tahap pra-operasional. Berikutnya, ciri awal seseorang terpapar virus corona adalah diawali dengan demam dan batuk kering, termasuk jenis materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur. Oke, jawaban yang paling tepat adalah konsep. Fakta adalah kenyataan tentang kapan, berapa, nama, di mana. Sedangkan konsep adalah definisi, pengertian, identifikasi, klasifikasi, ciri khusus. Kalau prinsip yaitu dalil, hukum, rumus. Sedangkan prosedur adalah langkah-langkah. Makanya ciri awal seseorang terpapar virus corona adalah diawali dengan demam dan batuk kering. Pernyataan ini termasuk jenis materi konsep. Selanjutnya, peraturan pemerintah atau PP terbaru tentang guru adalah PP nomor 19 tahun 2017, PP nomor 74 tahun 2008, PP nomor 75 tahun 2008, PP nomor 20 tahun 2017. Oke, jawaban yang paling tepat adalah PP nomor 19 tahun 2017. Soal berikutnya. Bu Ida akan meminta siswa melakukan percobaan tentang reaksi kimia. Bahan dan alat yang dibutuhkan tersedia di laboratorium sekolah serta waktu yang dimiliki cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Pada saat kegiatan percobaan berlangsung, terjadi sesuatu yang tidak dapat diatasi oleh Bu Ida sehingga percobaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, faktor yang tidak diperhatikan Bu Ida dalam merancang kegiatan pembelajaran adalah faktor siswa, tujuan pembelajaran, kemampuan guru,
Karakteristik mata pelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kemampuan guru. Soal berikutnya. Silabus dan RPP mengacu pada standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, KIKD. Ya, dari 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah standar isi. Jadi silabus dan RPP mengacu pada standar isi. Soal berikutnya. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri merupakan implementasi dari kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Oke, dari 4 kompetensi ini yang paling tepat dari pernyataan di atas adalah ya, kompetensi kepribadian. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan di atas juga tertuang dalam surat edaran nomor berapa tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Oke, surat edaran nomor berapa tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan? Yaitu 4 tahun 2020, 3 tahun 2020, 2 tahun 2020, 1 tahun 2020. Oke, yang paling tepat adalah 3 tahun 2020. Soal berikutnya. Kurikulum memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Salah satu peranan kurikulum adalah sebagai sarana untuk menerapkan nilai warisan budaya yang masih relevan. Hal tersebut termasuk peranan kurikulum pada masih ingat ya soal sebelumnya, yaitu untuk menerapkan nilai warisan budaya yang masih relevan. Peranan edukatif, peranan konservatif, peranan kreatif, atau peranan kritis dan evaluatif. Peranan konservatif, yaitu untuk melestarikan budaya. Selanjutnya, istilah yang bukan paling mudah dikenal di dalam teori behavioristik. Sekali lagi, istilah yang bukan paling mudah dikenal di dalam teori behavioristik adalah stimulus respon, aktif kreatif. Jawaban yang paling tepat adalah aktif kreatif. Soal berikutnya. Pelaksanaan tahun ajaran baru akan segera dimulai, namun kondisi penyebaran COVID-19 masih tinggi. Lebih dari 91% populasi siswa di dunia ini dipengaruhi oleh penutupan sekolah, dampak pandemi COVID-19. Survei KPAI mengungkapkan bahwa 139 atau 17,5% dari 800 orang anak di Indonesia terpapar corona. 80% orang tua siswa menghendaki tetap belajar di rumah. Maka perlu adanya alternatif dalam melaksanakan MPLS khusus siswa baru. Di bawah ini skenario pemerintah dalam pembukaan sekolah pada zona hijau kecuali pembuatan SOP KBM, pengawasan dan penerapan sanksi jika peraturan protokol kesehatan dilanggar, inovasi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan peningkatan mutu pembelajaran, menyediakan sarana pembelajaran yang menunjang efektivitas blended learning, pelaksanaan waktu pembelajaran di sekolah normal seperti biasa. Kecuali ya, kelihatan sudah. Jawaban yang paling tepat adalah pelaksanaan waktu pembelajaran di sekolah normal seperti biasa. Soal berikutnya.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi yang akan dipelajari adalah menulis pidato dan berbicara di depan kelas. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam aspek produktif, induktif, reseptif, deduktif, penalaran. Oke, jawaban yang paling tepat adalah produktif. Simak baca itu adalah reseptif, tulis bicara adalah produktif. Soal berikutnya. Era 4.0 atau 4.0 bertemu dengan momen COVID-19, membuat seluruh stakeholder berinovasi dalam berjalannya pendidikan. Selain itu, siswa juga dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar, sibernetik, konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme. Jawaban yang paling tepat adalah sibernetik. Soal berikutnya. Di antara tokoh teori belajar behavioristik adalah Thorndike, Watson, Hull. Thorndike, Watson, Hull. Bedanya yang pertama Thorndike nggak pakai E ya. Yang kedua adalah Thorndike pakai E. Yang ketiga Thorndike, Watson, Hull. Oke, jelas ini ya. Jawabannya adalah Thorndike, Watson, Hull. Soal berikutnya. Kegiatan MPLS harus bermanfaat. Penyelenggaraan MPLS di sekolah wajib melakukan kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Di bawah ini, prinsip pelaksanaan MPLS di masa pandemi COVID-19 kecuali mengutamakan penghargaan bukan hukuman, pendidikan keluarga, guru datang ke rumah siswa, secara daring dan luring. Oke, kecuali jawaban yang paling tepat adalah guru datang ke rumah siswa. Ya, soal berikutnya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri merupakan implementasi dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Oke, jawaban yang paling tepat adalah profesional. Soal berikutnya. Peraturan pemerintah atau PP terbaru tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah PP nomor 66 tahun 2010, PP nomor 17 tahun 2010, PP nomor 18 tahun 2010, PP nomor 65 tahun 2010. Oke, jawaban paling tepat adalah PP nomor 66 tahun 2010. Soal berikutnya. Guru akan mengajarkan gradien dengan berbagai macam nilai C yang berubah-ubah. Maka sebaiknya guru menggunakan media GeoGebra, PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word. Ya, jawaban yang paling tepat adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan suatu program perangkat lunak berupa lembar kerja spreadsheet. Media ini digunakan untuk problem pengolahan angka sekaligus mampu menampilkan grafik atau chart yang lebih dinamis dan menarik. Program ini dapat memberi kesan grafik yang lebih dinamis, warna yang lebih baik, dan simulasi yang dapat berganti-ganti sesuai dengan nilai gradien yang diberikan, sehingga kemiringan garis yang ditampilkan juga berubah mengikuti nilai gradien yang diberikan. Soal berikutnya.
Dengan adanya wabah COVID-19, pendidikan di Indonesia mengalami revolusi signifikan, yaitu menggunakan jaringan internet untuk melakukan proses pembelajaran dalam jaringan atau daring. Daring ini salah satunya menggunakan fasilitas live streaming dari aplikasi yang bisa diakses oleh semua siswa. Dengan fasilitas ini, semua orang bisa mengikuti pembelajaran secara audiovisual dan live saling menyimak. Contoh aplikasi untuk mendapatkan fasilitas kecuali Google Classroom, Google Form, Instagram, YouTube, Zoom, kecuali Google Form. Soal berikutnya. Ujian nasional tahun 2012 mensyaratkan kriteria kelulusan yang cukup tinggi, yakni nilai rata-rata atau NA paling rendah 5,5 dan NA paling rendah tiap mata pelajaran 4,0. Menghadapi hal itu, SMP Maju Jaya banyak mengadakan program tryout UN untuk kelas 9 yang dilakukan sangat rutin jelang UN. Harapannya dengan sering mengerjakan soal TO, siswa kelas 9 bisa terbiasa dengan tipe-tipe soal UN dan bisa lulus dengan nilai terbaik. Apa yang dilakukan oleh SMP Maju Jaya merupakan penerapan classical conditioning, operant conditioning, law of exercise, law of readiness. Jawaban yang tepat adalah law of exercise. Soal berikutnya. Anak-anak bekerja dalam zona perkembangan proksimalnya ketika terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, tetapi mengerjakannya dengan bantuan orang dewasa. Penerapan pembelajaran di atas merupakan contoh penerapan teori Pavlov, Thorndike, Vygotsky, Ausubel. Jawaban yang tepat adalah Vygotsky. Soal berikutnya. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda, tapi ia tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Siapakah ia? Ausubel, Thorndike, Skinner, Vygotsky, Gardner. Vygotsky. Soal berikutnya. Menjelang tahun ajaran baru 2020-2021, sekolah mulai bersiap untuk menerima siswa baru. Tahun ajaran yang akan dimulai pada 13 Juli 2020 nanti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan MPLS tetap dilaksanakan secara online. Kepanjangan MPLS adalah masa pendidikan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah, masa pengaturan lingkungan sekolah, masa penjajakan lingkungan sekolah. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Soal berikutnya. Arah dari suatu program pembelajaran berupa standar kompetensi. Hal tersebut merupakan komponen perencanaan pembelajaran dalam hal tujuan, materi, strategi, penilaian. Jawabannya adalah tujuan. Soal berikutnya. Panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terdapat pada Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Di antaranya nomor 512 tahun 2020, 520 tahun 2020, 516 tahun 2020, 500 tahun 2020. SKB 4 Menteri ya. Jawabannya adalah 516 tahun 2020.
Soal berikutnya, beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, Permendikbud Nomor 39 Tahun 2018. Jawaban yang paling tepat adalah Permendikbud Nomor 39 Tahun 2018. Soal berikutnya, perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut ini, kecuali coba ralat atau trial error, pendidikan langsung, identifikasi, observasi. Jawabannya adalah observasi. Soal berikutnya, belajar memecahkan masalah atau problem solving adalah tingkatan tertinggi kemampuan berpikir menurut teori Piaget, Gardner, Ausubel, Skinner. Jawabannya adalah Gardner. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik. Uraian tersebut termasuk dalam kompetensi sosial guru, kompetensi pedagogi guru, kompetensi profesional guru, kompetensi kepribadian guru. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, pedagogi, yaitu kata kunci kegiatan pengembangan yang mendidik. Pedagogik. Soal berikutnya, Adi tidak bisa diam dalam belajar. Dia selalu mondar-mandir saat pembelajaran berlangsung. Adi sangat senang ketika diberi peranan atau tugas seperti menggunting, menyusun bangun, membuat sesuatu. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru kelas adalah membimbing Adi secara individual dan perlakuan khusus, menerapkan metode dan model pembelajaran yang variatif, menugaskan Adi untuk menulis dan merangkum pelajaran, memberi peranan Adi sebagai model dalam pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah menerapkan metode dan model pembelajaran yang variatif. Oke, soal terakhir. Melalui pola pembelajaran hibrida yang bermanfaatkan, melalui pola pembelajaran hibrida yang memanfaatkan perangkat komputer atau smartphone yang terkoneksi pada jaringan internet memberikan peluang bagi guru dan siswa untuk melakukan aktivitas belajar sambil melakukan aktivitas lain. Atau kuncinya adalah melakukan aktivitas belajar sambil melakukan aktivitas lain. Inilah yang disebut pembelajaran multidimensi, multimedia, multi-learner, multitasking, multidisipliner. Jelas ya, jawaban yang paling tepat adalah multitasking. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi yang kedua. Pembahasan soal-soal pedagogi. Bye.